Siamit soro tenan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, di sini atas permintaan dari pihak sekolah, materi yang akan kami sampaikan adalah terkait deteksi dini tumbuh kembang dan peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Ada beberapa yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana prinsip tumbuh kembang anak, kemudian gangguan pertumbuhan itu apa saja, gangguan perkembangan itu apa saja, dan bagaimana deteksi tumbuh kembang anak dan apa peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Jadi kalau umpamanya pertumbuhan itu yang bisa diukur sama sesuatu. Contohnya tinggi badan, sentimeter. Berat badan itu apa? Kilogram. Ya, berat badan anak saya 5 kilo, Dok. Nah, itu berarti pertumbuhan. Sebaliknya kalau perkembangan itu adalah yang kemampuannya. Contohnya, kalau umpamanya tadi disampaikan kalau umur 0 sampai sekian awal-awal bulan itu dia masih toleh gitu ya. Masih belum bisa melihat, kalau dengar suara dicari tok, mesem-mesem gak ngerti juntrungannya, pokoknya ujuk-ujuk mesem, ya. Kalau bayi-bayi kan gitu. Loh, padahal katanya tidak bisa melihat, tapi kok tiba-tiba guyu. Loh, ono amonge, biasanya kalau Jawa ya bilang ya. Ono amonge teko, ya. Nah, itu adalah perkembangan di usia 0 sampai 3 bulan. Nanti kalau sudah 3 bulan ke atas ya sudah mulai mengeluarkan suara. Kalau diajak ngomong, kadang kalau kita liling atau kita kudang gitu, dia mulai ketawa-ketawa gitu ya. Atau kalau dia sudah bisa melihat, nah dia sudah bisa merespon. Kalau kita ngajak ngomong atau kita kudang, dia bisa apa gitu ya. Jadi dia itu namanya perkembangan. Jadi itu yang dicontohkan adalah perkembangan dari sisi bahasa. Ya, nanti perkembangan itu banyak semuanya ya, banyak selain bahasa. Ya. Sebelumnya karena saya dokter anak, jadi saya harus mendefinisikan dulu. Anak itu bukan orang dewasa yang diungsert-nih, bukan. Anak itu memang ukurannya kecil, lebih kecil dari orang dewasa, tapi dia punya sifat khusus. Sifatnya apa? Dia masih progres untuk tumbuh dan berkembang. Dan tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan tahapan usianya. Jadi nggak bisa kita, loh anakku kok wis iso mlaku tapi anakku kok turu wae. Ya iya sijine 5 tahun, sijine 5 bulan. Ya aja dibandingno gitu ya. Sama-sama angka 5 tapi satuannya berbeda, pasti perkembangannya juga berbeda. Sehingga ini ada istilahnya berbeda pada setiap tahapan usia. Nah, di sini ada istilahnya periode emas. Periode emas itu adalah suatu usia di mana perkembangan otaknya itu mencapai masa-masa pesatnya. Masa-masa pesat pertumbuhan otak itu hanya sampai 2 tahun, Ibu-ibu. Hanya sampai 2 tahun. Kenapa? Karena di usia sampai dengan 2 tahun, sejak umur dalam kandungan sampai dengan 2 tahun, ukuran otak seorang anak bisa mencapai 85% dari otaknya orang dewasa. Sehingga setelah umur 2 tahun, kita tinggal memiliki kesempatan 15% saja. Termasuk putra-putri jenengan yang sudah di sini, yang sudah lewat dari 2 tahun, ya tinggal punya waktu, tinggal sisa 15% saja. Tapi itu apakah terlambat, Dok? Boten. Tetap ada kesempatan dengan mengupayakan, mengoptimalkan yang 15%-nya. Nah, ini kalau kita lihat, ini bukan saya bikin grafik kok, kayak kurang kerjaan ya saya bikin grafik ya. Tapi asli grafiknya orang bule-bule sana itu mbok tahun piro, tahun dal ngono itu. Nah, ini kalau kita lihat, dia ini pesatnya itu hanya sampai 24 sampai 36 bulan. Kita lihat ini sampai segini, ini pesat, ini sudah mulai landai. Nah, sisanya ini tinggal landai lagi. Arti landainya tuh di sini. Ini terlalu curam ya, surut naik. Nah, ini sampai usia 2 tahun. Kemudian 2 tahun sampai 3 tahunan, 6 tahun lah. Ini mulai
mulai landai dan ini lebih landai lagi. Ini menunjukkan pertumbuhan otak anaknya itu pesat-pesatnya adalah di sampai 2 tahun atau 24 bulan. Karena itu kita harus memantau pertumbuhan anak-anak kita. Bagaimana cara memantau pertumbuhan anak kita? Oh, anak kita ditimbang di posyandu naik dok, alhamdulillah. Dari 3 kilo bayi ya, 3 kilo naik jadi 3,2 dalam umur 1 bulan. Naik kan ya? Nah, tapi kita harus lihat kriteria naik itu bukan hanya naik dari sisi angka saja. Ini ada beberapa kriteria naik. Ya, ada warna merah, biru, kuning dan hijau. Kok kayak balonku ada 5 ya? Tapi tidak meletus balon hijau enggak? Ya, jadi di sini kalau yang merah ini pertumbuhannya naiknya sesuai dengan grafiknya. Jadi ngikuti garisnya. Kalau yang biru ini dari sini malah turun jeblok. Kalau yang hijau ini nggak naik Bu, angkanya sama terus. Nah ini juga nggak bagus. Kalau yang kuning ini terkesan naik, tapi naiknya kayak tadi dari 3 kilo cuman naik 2 on, 3.200 atau 3,2 kilo pada usia 1 bulan. Itu tidak baik karena naiknya tapi sedikit. Nah kita harus melihat, kalau panjenengan pasti punya buku KMS. Ini ada di buku KMS. Punya ya Bu, buku yang pink ya. Nah di situ tolong dilihat grafiknya Bu. Kalau umpamanya panjenengan ke posyandu, ke bidan, ke dokter, ke saya atau kemanapun, kalau habis diukur, minta tolong diplot di grafiknya. Karena yang kita lihat adalah tren kenaikannya. Apakah dia naik sesuai dengan grafiknya, naik tapi landai, atau tidak naik datar seperti hijau, atau bahkan turun. Itu bisa dilihat. Jadi bukan angka absolut tapi tren dibandingkan sebelumnya. Kalau seandainya naiknya naik kayak tadi tapi landai, nggak banyak kenaikannya, itu kita katakan tidak naik karena tidak sesuai dengan KBM. KBM adalah kenaikan berat badan minimal. Ya, tiap usia kenaikannya berbeda-beda dan ini ada di buku KMS. Kalau panjenengan lihat ini gambarnya, di bawah ini ada tulisannya KBM. Contohnya dari 0 sampai 1 bulan itu kenaikannya sekitar 8 sampai 9 on. Kemudian 2 sampai dari 1 ke 2 itu sama 8 9 on. Nanti sampai dengan usia-usia berikutnya kenaikannya sudah tidak sebanyak yang di awal-awal. Itu sebagai target kita. Kalau tadi dia lahir 3 kilo, kemudian pada umur 1 bulan cuma naik 2 ons atau 3,2 kilo, padahal seharusnya 8 on, berarti dia tidak sesuai dengan KBM. Artinya anak ini tidak naik, tidak tumbuh. Jadi panjenengan mulai sekarang jangan hanya melihat angka, tapi lihatlah gambar naik gunung, turun gunung seperti ini. Ya, supaya kita bisa paham anak saya pertumbuhannya oke nggak ya, kayak gitu ya. Oke, selain Mbak, apa dampaknya? Nah, ini juga bukan saya yang meneliti, saya kayak kurang gawean boten. Ini tiang-tiang londo bien, sama ini data dari Indonesia. Riskesdas mengatakan bahwa terjadi pertumbuhan yang terganggu, akut malnutrition, jadi pertumbuhan anak-anak jadi kurus, anak-anak jadi pendek dan segala macamnya di Indonesia itu semakin lama semakin naik. Dan ini adalah targetnya. Bagaimana cara melihat? Nah ini kalau kita lihat standarnya itu yang warna hijau Bu, ini berat badan ideal. Kalau umpamanya dia di bawah garis hijau dan bawah dikit gitu ya, di bawah garis merah dikit, ini namanya gizi kurang. Kalau sampai di bawah garis hitam sudah nggak ketemu garis, ini gizi buruk. Sebaliknya kalau dia lebih dari garis hijau itu sudah kita waspadai,
ini yang tidak ada garisnya namanya obesitas. Ya, jadi kalau umpamanya ada tenaga kesehatan, Bu, anaknya obesitas, Bu, anaknya stunting, Bu, anaknya begini, jenengan mohon bisa menanyakan, kok bisa ya Dok, kok bisa ya Bu, kok bisa ya Mbak, mohon ditunjukkan grafiknya. Nah, karena saya sudah mengajari grafik, membaca grafik yang ada di bukunya panjenengan semua atau buku KMS yang panjenengan bawa. Slide. Oke, kira-kira apa sih? Nih kita masih bahas pertumbuhan ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan pertumbuhan anak-anak kita sekarang kok jadi sering terjadi? Bahkan sekarang pemerintah bolak-balik gembar-gemborkan yang stunting lah, yang gizi buruk lah. Itu kira-kira apa penyebabnya? Ini adalah beberapa faktor resiko. Yang pertama adalah praktek pemberian makanan yang kurang tepat. Ya, apalagi sekarang kita lihat banyak yang diasuh bukan oleh ibu sendiri, sehingga kayak sekarang panjenengan hadir tapi yang mengasuh kebetulan dititipkan, sehingga terjadi kekurangan pengertian tentang bagaimana cara memberikan makanan yang tepat. Seringkali yang datang ke kami itu dengan ceritanya, anak saya hingga saat ini itu makanannya masih di blender, padahal sudah di atas 1 tahun. Anak saya masih bubur halus, padahal sudah 1 tahun. Itu sebenarnya tidak tepat. Nah, itu salah satu istilah praktek pemberian makanan yang tidak tepat. Setiap makanan tidak memiliki gizi yang lengkap, tapi dia saling melengkapi antar makanan satu dengan makanan yang lain. Contoh, telur albuminnya atau proteinnya putih telur lah banyak sekali, ya. Kemudian, tapi dia tidak memiliki zat besi yang bagus, yang siap untuk diserap atau dicerna. Sehingga anak-anak kita yang sukanya apapun makanannya tetap telur. Biasanya apapun makanannya, minumannya teh botol titik ya. Nah, ya. Tapi ini enggak. Apapun makanannya, menunya adalah telur. Nah, di situ dia tidak mendapatkan zat besi yang mudah diserap, sehingga anaknya jadi apa? Pucet. Dan akhirnya pemerintah pusing. Kenapa anak-anak Indonesia ini kok pucet? Ternyata apapun makanannya telur. Sehingga bikinlah pemerintah program mengentaskan anemia defisiensi besi pada anak-anak, yang dikasih tablet segala macam lah, dikasih screening lah, segala macam cacing lah, segala macam ya. Nah, itu kenapa? Karena di dalam telur zat besinya tidak bisa diserap sempurna atau sulit diserap. Apa penyeimbangnya? Penyeimbangnya adalah daging warna merah. Bukan daging ayam sampai ke Lombok warnanya merah dong. Iya betul. Maksudnya merah asli. Merah asli itu adalah daging sapi. Sapi dok Bu? Kambing ya. Selain daging merah juga hati. Hati apapun boleh. Ya, mau hati ayam, mau hati sapi, mau hati kambing boleh. Yang dominannya anak-anak itu tidak suka makan hati, nyeret gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi makanan itu harus bervariasi, seimbang. Ada karbohidrat, protein, lemak. Lemaknya dari mana? Digoreng-goreng Bu, jenengan kayak lele goreng ya sudah dapat minyaknya. Dok, kalau masih bayi mosok digoreng, boleh jenengan masukkan minyak gorengnya itu di dalam, pada saat memasak itu dimasukkan boleh. Selain minyak apa? Santan juga boleh ya. Kemudian yang kedua apa yang kita kerja, yang kita ajarkan kepada anak-anak, kita mengajarkan anak-anak ini rasanya kenyang sama lapar. Kalau panjenengan kasih wes pokoknya sak jam pisan dikasih sedikit-sedikit tapi sering, anak-anak jadi nggak tahu ini kenyang atau lapar, nggak tahu isinya warung kayak ya. Wayahe ngemplok maneh. Iki apa ya? Kenyang mau lapar, nggak ngerti. Kenapa kok nggak ngerti? Karena perut atau lambung itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam atau gastric emptying time. Jadi waktu pengosongan lambung itu rata-rata 2 jam.
2-3 jam. Lah belum 2 jam, sik kosong separuh lambungnya, iku wis diisi maneh. Sehingga dia tidak pernah merasakan lapar. Jadi tujuan mengajarkan kenyang lapar jadi nggak tercapai. Berikutnya kita mengajarkan ini loh makanan rasa asin, manis, pedas, kecut segala macam. Kalau kita hanya ngasihnya telur aja, dikukus aja, nah jadinya nggak ada rasanya. Bahkan kalau kita lihat banyak ibu-ibu yang kalau pas MPASI pertama nggak berani ngasih bumbu. Loh katanya nggak boleh gula garam. Lah terus piye carane ngasih ini rasa mengenalkan asin, rasa mengenalkan manis itu nggak ada. Jadi tetap dikasih ya cuma ya ojo akeh-akeh Bu. Nah kita mamanya seneng asin ya, tapi kalau bayi atau anak-anak kita kasihnya sedikit secukupnya, asal ada rasa. Nah berikutnya adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Apa maksudnya? Maksudnya kalau anak-anak sakit pasti nggak mau makan deh, makannya jadi turun. Kalau nggak mau makan, makannya turun, sehingga apa? Berat badannya turun. Tinggi badan bisa turun nggak? Nggak bisa ya Bu, kalau sudah tinggi ya tinggi Bu, nggak bisa muncrat nanti manek lagi, nggak bisa. Artinya kalau dia tidak mau makan dalam waktu beberapa saat, yang terdampak adalah berat badannya. Jadi yang dilihat berat badan anak saya naik apa turun kalau nggak mau makan. Sehingga jangan sampai bolak-balik sakit Bu. Kalau bolak-balik sakit akhirnya nanti jadi pertumbuhannya juga terganggu. Bagaimana supaya tidak sakit? Lakukan imunisasi dengan lengkap sesuai dengan jadwalnya. Berikutnya adalah terpapar sumber infeksi penyakit menular. Sekarang lagi musim sakit batuk pilek. Yang menular lain apa? Muntah mencret. Sekarang juga sudah mulai musim demam berdarah. Jadi harus hati-hati. Ya, ini harus kita lihat kalau mamanya ada teman sekolahnya lagi sakit. Lah hati-hati, anak saya nanti jangan-jangan ketularan. Segera kasih tameng. Entah mungkin imunisasinya dilihat lagi sudah lengkap atau belum, makanannya dilengkapi, kemudian istirahatnya, kalau perlu tambah multivitamin boleh, silakan. Ya, nah ini juga polusi ini seringkali menjadi karena kita ya di Jombang itu kan banyak pabrik, banyak kendaraan bermotor, nah itu polusi asap, debu itu banyak sekali. Nah ini adalah salah satu contoh gangguan pertumbuhan ibu-ibu, yaitu stunting. Stunting itu pendek tadong, bukan. Jadi kalau stunting itu adalah pertumbuhan tinggi yang tidak sesuai dibandingkan teman usianya, sesuai dengan standarnya, yang disebabkan gangguan gizi yang sudah cukup lama. Mamanya dia tidak mau makan ini loh Dok, sudah sejak umur berapa ya Dok, dari 5 bulan kali ini udah nggak mau makan ini, makannya milih-milih, maunya jajan aja. Nah itu sudah bisa menyebabkan stunting. Tapi kalau mamanya stunting itu apa? Contohnya bapak ibunya tuh memang kecil. Jadi secara genetik orangnya memang potensi tinggi anaknya itu juga akan pendek karena kedua orang tuanya memang pendek. Itu adalah stunted ya, atau perawakan pendek. Slide. Ini kita lihat dalam suatu penelitian yang sudah cukup lama tahun 2009 ini ya, dikatakan bahwa stunting ini terjadinya ini sebelumnya. Ini 2 tahun di sini. Tapi dia sudah mulai cenderung menurun ini pada saat sebelum 2 tahun. Jadi kalau panjenengan masih ada putra-putri yang di bawah 2 tahun, tolong dipantau ini 1000 hari pertamanya. Bagaimana berat badannya, bagaimana tinggi badannya, dan bagaimana lingkar kepalanya. Slide. Apa dampaknya? Alah Dok, babana kok areke cili pendek, areke ngeletes lho Dok, winter. Itu sering kali disebutkan oleh orang tua pada saat datang ke kita. Ternyata dampak dari stunting itu bukan hanya sekarang, tapi dilihat sampai ke depannya. Kalau kita lihat jangka pendeknya nanti dia hambatan perkembangan. Harusnya sudah bisa jalan, lari, mencolot gitu, dia nggak bisa karena nggak kuat otot-ototnya. Kemudian penurunan fungsi kekebalan
kekebalan, dia gampang sakit. Temennya gebres sedikit terus sudah langsung dia ikut gebres, ya, dia ikut pilek. Jadi daya tahan tubuhnya kalau bahasa Jawa apa? Gopoken, ya, gampang sakit. Kemudian penurunan fungsi kognitif. Kognitif itu kecerdasan, Bu. Biasanya ini nggak terlalu cepat. Ini nanti kalau sudah dia agak usia sudah mulai usia sekolah baru mulai kelihatan. Kemudian gangguan sistem pembakaran. Akhirnya nanti anaknya tambah kurus karena lemaknya juga ikut terpakai. Bagaimana jangka panjangnya? Jangka panjangnya ini akan terjadi obesitas. Loh, piye sih, Dok? Awalnya kuru, gedene kok jadi obesitas? Iya, karena keseimbangan yang ada di tubuhnya itu rusak, error. Yang awalnya kecil, akhirnya dia terjadi kompensasi tubuhnya dari kanan kiri semuanya, sehingga kebablasan menjadi gemuk yang tidak terkendali. Apa efeknya? Dia terjadi diabetes. Besarnya bisa diabetes. Kok kayaknya beda banget. Satunya kecil kurus, yang ini kok jadi diabetes? Iya. Karena saluran kelenjar pankreasnya itu nggak bagus, fungsinya rusak, sehingga terjadi diabetes. Kemudian jadi penyakit jantung koroner, kemudian jadi darah tinggi, keropos, Bu. Belum waktunya sudah gampang keropos. Jadi dampak dari stunting itu bukan hanya panjenengan yang melihat, tapi dirasakan anaknya di masa depannya. Nah, ini adalah gambar otak. Kalau yang kita lihat di sini, ini otak anak yang normal, Bu. Ini tahun 2007 ya, oleh Dr. Fernando ini. Dia otak normal itu seperti ini, bukan satunya besar, satunya kecil, bukan. Tapi kita lihat di sini itu kepalanya penuh dengan jaringan otak. Sedangkan yang ini yang pernah mengalami gizi buruk atau gangguan pertumbuhan, ini banyak bolong-bolongnya, Bu. Banyak bolong-bolongnya inilah yang menyebabkan dia kalau diajak ngomong, haho, disuruh belajar terlambat, responnya tidak, atau loadingnya lambat, lama. Kalau kita lihat dari mikroskop lebih detail lagi, ini sarafnya itu kalau orang anak yang normal ini rame. Kalau kita lihat ranting pohon, rantingnya itu lebat sekali. Jadi pohonnya tuh seger, rantingnya banyak, lebat. Kalau anak yang kurang gizi, ini cuklek-cuklek, Bu, rantingnya itu sedikit. Makanya nggak connect karena kabelnya sedikit. Kabel kan yang menyambungkan antara saraf 1 sama saraf 2, itu ada kabelnya, ranting itu. Dia jumlahnya cuma sedikit. Makanya kalau diajak ngomong nggak loadingnya lambat. Ya, jadi ini dari hasil penelitian. Oke, slide. Nah, ini dampaknya dari pertumbuhan yang tadi terlambat. Kita lihat membandingkan, ini ada perbandingan antara anak yang pendek, anak yang berat badannya kecil, kurang, sama yang kurus banget. Kita lihat dari fungsi kecerdasannya yang hitam, kemudian aktifnya yang motor, bahasanya, sama perilaku emosionalnya. Kita lihat kalau anak yang kurus ini paling terdampaknya ini bahasanya, gangguan bahasanya menjadi rendah. Anak yang stunting atau stunted, ya, pendek, ini juga gangguan bahasanya juga susah. Begitu juga anak yang gizinya, berat badannya kecil. Artinya baik yang anak pendek, anak yang kurus atau sangat kurus, yang pertama kali terdampak atau yang paling sering terdampak adalah bahasa. Makanya sekarang banyak ya, Dok, anak saya belum bisa ngomong. Dok, anak saya ngomongnya cuman doting. Ya, itu sering karena kita harus lihat benar nggak sih anak saya gangguan bahasanya, karena memang pertumbuhannya juga bermasalah. Itu yang harus kita evaluasi. Nah, ini juga suatu grafik hasil penelitian yang bukan oleh saya juga. Ini penelitiannya cukup lama, Ibu-ibu,
tahun 1987. Yang kotak hitam itu yang paling atas. Ini adalah anak yang pertumbuhannya bagus. Standarnya adalah yang di sini. Oke. Kemudian anak yang bulat-bulat bolong ini adalah anak yang pertumbuhannya terhambat, tapi dikasih vitamin, dikasih apalah segala macam vitamin, mau vitamin A, B, C, D, E dan seterusnya sampai Z itu dikasih sama dia. Ternyata dikasih vitamin pun tidak pernah mencapai sampai usia 2 tahun, padahal dikasih vitaminnya sejak lahir, itu tidak bisa mencapai sama persis ideal kalau anak yang tidak pernah mengalami stunting. Ya, dia posisinya tetap di sini di usia 2 tahun. Kalau yang di ini diajari tok dok, mak wis babane wis cilik nggak apa-apa, tapi pokoknya aku ngajari tak lesno sembarang kalir, mau matematika, mau bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa kocak juga diajari semuanya. Nah kayak gitu ya, itu juga nggak akan bisa mencapai sesuai dengan anak yang tidak pernah stunting. Ini dia posisinya di sini di usia 2 tahun. Enggak jauh beda ya. Kalau ia diajari, dia dikasih suplemen, dia dikasih vitamin sembarang kalir, dikasih susu sing harganya mahal, diajari les segala macamnya, tetap Bu nggak akan pernah sampai Bu. Ini loh bedanya, tetap beda. Jadi kalau sudah pernah kena gangguan pertumbuhan stunting, masih diutak-utak, tetap tidak akan pernah bisa sama dengan anak yang tidak pernah mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, ini juga penelitian yang juga sama-sama lamanya, yaitu tahun 1999. Ini juga mengatakan bahwa anak yang tidak pernah stunting dibandingkan anak yang stunting, kalau diobservasi usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 6 tahun, IQ-nya loh Bu beda Bu. Ini umur 6 tahun IQ-nya itu loh sijine 1,8, sijine 1,2. Nih ya, jadi masih diajari di les itu loh IQ-nya ya tetap beda. Bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan itu tadi sudah disampaikan sama Ibu bahwa perkembangan itu adalah kemampuan. Apa saja yang dinilai kemampuannya? Ini ada sekitar 5, yaitu gerakan kasar, jalan, lari, manjat, ya, loncat, tidur, merangkak, itu adalah motorik kasar, gerakan kasar. Kemudian gerakan halus, menggunting, mewarnai, puzzle, ya, meroce. Mungkin kalau nanti di sekolah ada kegiatan yang berbau dengan jari jemari seperti ini adalah motorik halus. Kemudian bahasa yang ngecipris kayak dokter Tno ini, nggak mari-mari itu ya, itu adalah perkembangan bahasa. Nah, bahasa lisan itu ada 2 Bu. Apa itu bahasa lisan? Jadi ini bahasa lisan kok nak loro, bibirnya gak siji ya loro sih. Apa bahasa lisan atas, lisan bawah? Boten. Bahasa lisan itu adalah bahasa, 1 bahasa pengucapan, yang kedua bahasa pemahaman. Seperti Ibu. Nah, paham berarti. Kalau saya pengucapan, saya nggak tahu saya ngomong apa tadi, saya nggak paham. Tapi yang paham Ibu. Ya, jadi ada bahasa pengucapan dan ada bahasa pemahaman. Dan kedua tadi, bahasa pengucapan dan pemahaman itu berada di otak dengan 2 titik yang berbeda. Jadi kadang-kadang anak-anak itu berkembangnya di pemahamannya, pengucapannya terlambat. Makanya seringkali datang ke kita dengan istilahnya, dok anak saya belum bisa ngomong. Tapi kalau disuruh ngerti Bu, ngerti. Nah, tutupin pintu nak. Dik, tutup sama pintu. Nak, jupuk no HP-ne mama nak. Jupuk. Nah, ayo ndang buang sampah iki. Ndang iki, nanti ayo mandi. Ngerti dia, langsung ngerjakan. Ayo ndang diberesi mainannya, ngerti. Tapi pada saat dia ngomong, dia nggak bisa. Minta apa-apa, minta apa-apa, atau ditarik mamanya. Jupuk no ngombe, makanya gitu ya. Ambilkan minum, ditarik mamanya, minta dibikinkan susu. Artinya dia ngerti, tapi dia nggak bisa berucap. Jadi ada 2 bahasa lisan, pengucapan sama bahasa pemahaman. Terus yang berikutnya adalah kemampuan sosial dan kemandirian. Apa contohnya? Panjenengan lihat kalau di sekolah diajari bagaimana dia menata sepatu, cuci tangan, kalau ke
kamar mandi bagaimana, mengancing baju, memakai celana, membuka celana, itu adalah kemandirian. Juga contohnya bersosialisasi, bagaimana kalau dengan temannya, berbagi, saling menyayangi. Nah, itu adalah sosial kemandirian. Berikutnya adalah perilaku dan emosional. Apa itu perilaku? Contohnya anaknya tantrum, ngamukan, nangisan, ya, emosional. Kalau ada apa-apa dikit langsung sembunyi, wedi, ngono ya, takut dimarahi. Dengar suara keras karena mungkin ada trauma, akhirnya langsung sembunyi, wedi, kayak gitu ya, takut dimarahi sama orang tuanya, kayak gitu ya. Itu adalah perkembangan perilaku dan emosional yang kesemuanya nanti akan membentuk suatu kecerdasan kognitif anak. Ya. Nah, ini adalah yang saat ini melanda, sudah beberapa dekade ini sudah sangat sering dibahas, tapi alhamdulillah banyak orang tua yang sudah mulai aware dengan hal ini. Apa ini? Screen time. Ya, screen time ini sangat mengganggu semua aspek perkembangan. Bukan hanya anaknya tidak bisa ngomong, tapi kesemuanya kena. Kenapa? Karena dengan dia melihat monitor, apakah TV, apakah laptop, apakah HP, apa iPad, apa tab, segala macamnya, dia akan duduk manis. Ya kan nggak mungkin ambil HP gini-gini jalan, gitu ya, nggak mungkin kan dia. Dia pasti duduk manis terus apa? Ya dia nggak ada interaksi sama orang, dia diem. Lelah kok dia ngomong-ngomong dewe kan yoti gini ya malahan ya. Nah, artinya dia diem, dia tidak ada interaksi, nggak ada komunikasi, pasti dia bicaranya juga terlambat. Kemudian dia juga jadi semau gue karena nggak pernah berinteraksi sama orang, dia emosionalnya kalau umpamanya ini dia ngamuan. Apalagi kalau yang ditonton itu kayak game. Ayo, aduh, kayak gitu ya, ngamuan. Gitu ya, jadinya marah gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, ada beberapa video di YouTube mungkin panjenengan bisa lihat, anak yang sudah kecanduan dengan gadget, di saat HP-nya atau gadgetnya diambil, apakah TV kah atau apa dimatikan atau diapa, anak itu akan menjadi tantrum. Bahkan dia tantrumnya itu sampai membanting semuanya, kursinya dibanting, dibalik, dia menjeduk-jedukkan kepalanya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dia terjadi gagal stimulasi. Dia hanya taunya dirinya sendiri, semuanya sudah dapat informasi matang dari gadgetnya tadi. Kan dia nggak perlu ngomong dan dia nggak perlu berinteraksi. Contohnya dia dapat informasi semuanya itu ya. Nah, jadi dengan screen time seperti ini, walaupun dari beberapa literatur ini orang India ya yang mengatakan bahwa ini akan terjadi banyak kegagalan. Contohnya ini, dia akan mempengaruhi gangguan komunikasi, language problem, gangguan bicara, kemudian gangguan motorik skill, jadi kemampuan motorik, karena dia kan diem aja ya. Kemudian dia juga gangguan emosional. Nah, bagaimana dengan deteksi tumbuh kembang? Deteksi tumbuh kembang itu kita mulai dari level yang paling awal sampai di tingkat yang tinggi. Di Indonesia ini adalah levelnya. Di level paling awal adalah orang tua. Orang tua melihatnya dari buku KIA. Karena buku KIA itu ada di tangan panjenengan. Kalau buku KIA-nya itu dibawa sama tenaga kesehatan, diminta. Kalaupun sebentar Bu, nanti masih saya belum isi. Oke, nanti sore ya Bu Bidan, minta. Kenapa? Karena di situ ada panduan panjenengan, anak saya harus dilatih kayak apa. Itu ada di situ. Contohnya, umur 6 bulan sampai 9 bulan harusnya anak itu sudah bisa apa. Umur 2 tahun anaknya harus bisa apa. Itu ada di situ semua. Jadi jenengan tinggal buka buku panduannya, dicek anak saya bisa ini apa enggak, bisa ini apa enggak, bisa ini apa enggak. Kalau enggak bisa, segera panjenengan ke tenaga kesehatan terdekat. Bidan boleh, posyandu kah, apakah di puskesmas boleh. Dia menggunakan SDI DTK.
buku hijau ini panduannya. Dan itu tenaga kesehatan di level puskesmas dan posyandu sudah dilatih. Tinggal panjenengan datang saja melaporkan kalau dari hasil pengamatan saya, anak saya belum bisa ini. Ya. Kalau ternyata dari sini saja kok ternyata memang benar ada sesuatu, segera lari ke tenaga kesehatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan pertolongan secepatnya. Apakah itu ke rumah sakit, apakah itu ke dokter spesialis anak, boleh. Karena nanti di sana akan dilakukan screening lagi, penilaian lagi dengan tools atau alat yang lebih detail. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa di buku KIA ini ada dua yang bisa jenengan lihat. Baik itu untuk mendeteksi pertumbuhannya, dilihatlah di garis yang tengah. Apabila anak panjenengan angka hasil ukuran berat badannya di bawah garis hijau yang tengah atau di area di luar garis hijau, pastikan ini di atas atau di bawah terjadi gangguan pertumbuhannya. Apakah dia kurus, apakah dia malah obesitas. Slide. Kalau ini untuk di fasilitas yang lebih detail, seperti di fasilitas mungkin di dokter spesialis. Nah, di dokter spesialis kita sudah lebih detail melihatnya per gugus perkembangannya. Jadi di sini ini ada perkembangan, ini gerakan kasar, bahasa, gerakan halus, dan perilaku sosial di sini, ya. Sosial emosionalnya di sini, sosial kemandiriannya. Di sini dilihat satu persatu. Ada lagi yang harus saya sampaikan bahwa kebanyakan ibu-ibu itu datang, dia aware, dia perhatian dengan pertumbuhan anaknya, perkembangan anaknya, tapi dia datang, dok, anak saya sudah umur 9 bulan, tapi kok nggak bisa merangkak ya? Itu sering. Kok nggak bisa merangkak anak saya padahal sudah 9-10 bulan. Nah, panjenengan lihat nanti di sini ini ternyata tidak ada kemampuan harus merangkak. Tapi kalau tengkurap, duduk, berdiri sendiri, jalan, loncat itu ada semua. Tapi kalau untuk merangkak tidak ada. Sehingga panjenengan nggak perlu bingung kalau anaknya tidak merangkak. Terkadang merangkaknya itu punya variasi, Bu. Contohnya ngesot, contohnya atret ke belakang, atau kayak kadal, atau kayak kodok, atau kayak tentara, itu variasi. Ya, jadi kita merangkak itu jangan asumsinya merangkak yang benar-benar merangkak yang ideal banget, tidak. Kadang-kadang variasinya maju mundur, miring-miring, muter-muter, itu juga katakan merangkak. Tapi itu juga tidak harus. Slide. Nah, untuk lebih detailnya kita juga menyediakan screening untuk melihat apakah anak ini mengalami gangguan bicaranya, juga disertai gangguan kecerdasannya. Karena dengan tools CAT and CLAMP kita melihat gangguan bahasanya itu setara umur berapa. Contohnya, ada pasien saya datang umur 2 tahun 1 bulan, datang dengan anak saya belum bisa bicara dong, hanya bisa bilang mama sama maem, namanya seperti itu ya. Jadi hanya bisa bicara 2 kata saja, mama dan maem. Tapi untuk mama dan papa itu tidak dihitung, jadi dia cuma bisa 1 kata maem. Setelah dilihat, ternyata kemampuan bahasanya dia setelah dihitung itu setara dengan anak umur, kemampuan bisa bahasa ngomongnya, bahasa pengucapannya setara dengan anak umur 9 bulan, 9-12 bulan. Tapi bahasa pemahamannya sesuai dengan 18 bulan. Artinya dia lebih cepat paham dibandingkan ngomongnya. Walaupun dia sudah 2 tahun, tapi dia pahamnya sudah 18 bulan. Tapi bicaranya masih setara umur 9 bulan. Berarti terjadi perbedaan. Pada saat kita lakukan cek untuk kognitifnya, yaitu menggunakan CAT. Ini kan ada 2 ya Bu ya. Ini CLAMP untuk bahasa, ini CAT untuk kecerdasannya. Biasanya asisten saya ini sudah langsung, Mbak berikutnya Mbak, permainan berikutnya. Anak ini dikasih segala macam
tahun itu bisa mengerjakan semuanya. Jadi dikasih puzzle, dibolak-balik bisa, dibuat tumpuk-tumpuk bisa semua. Disuruh nunjuk ini bisa semua. Artinya apa? Anak ini cerdas. Tapi dia tidak terlatih untuk bicara. Kenapa? Ternyata di rumah ibunya sudah memiliki adik dan ibu itu seorang diri. Dia mengerjakan pekerjaan rumah, merawat adik, dan tidak ada orang yang dampingi untuk membantu semuanya. Akhirnya apa? Anaknya dibiarkan main sendiri. Apakah mainannya mungkin mobil-mobilan main sendiri, ataukah dikasih layar atau screen time yang penting menang? Bisa seperti itu. Artinya dia paham, tapi dia tidak ngomong. Slide. Jadi pada dasarnya anak-anak kita tuh cerdas, ibu-ibu, cerdas banget. Jarang yang datang ke kita itu kecerdasannya itu lebih rendah daripada bahasanya, tuh jarang. Rata-rata tuh cerdas banget. Sampai saya, Bu, anak sampai itu loh, pinter loh Bu, misalnya gitu. Loh iya sama dok, tak balik hasil nilainya. Ini loh Bu hasilnya. Ya. Nah, ini juga ada slide yang mengatakan, bukan saya juga, ini ada suatu penelitian yang membongkar otak seorang anak yang sudah mati mestinya ya, yang sudah meninggal, bahwa otak bayi baru lahir ini masih sepi Bu, sel-sel otaknya masih sepi. Kemudian kalau umpamanya kita ngasih nutrisinya bagus, ngasih makannya bagus, diajarinya juga intens ya, ngajak ngomong, diajak dikundang, diajak main segala macamnya, maka sel otaknya berkembangnya bagus, rame. Tapi kalau dia hanya dikasih mainan tok, dikasih HP tok, makannya medikai ya gelem ya wes, yoga ya wes, gak apa-apa, gitu ya. Akhirnya sel otaknya jadi sepi. Tidak serame yang kalau kita memberikan nutrisi dan stimulasi dengan baik. Slide. Nah, cara kita ngasih stimulasi itu adalah dari peran orang tua dan keluarga sekitarnya, lingkungan sekitar. Yang pertama harus alami Bu, ojo dibuat-buat, langsung diposting. Saya sedang stimulasi anak, langsung masuk YouTube, TikTok, nggak usah Bu, alami aja. Contohnya ngajak mandi, diajak ngomong, kasih boneka, kasih apa, bebek-bebekan, kayak gitu ya. Nah itu adalah alami Bu, keseharian aja. Yuk mandi yuk, ayo buka celananya dulu ya, ceplok. Terus pampasnya dibuang ke tempat sampah ya. Nah itu adalah interaksi sehari-hari Bu, nggak usah neko-neko. Nanti mau maem juga gitu. Sekarang waktunya sarapan, kita ambil piring yuk, ambil piring. Sekarang Bunda tadi masak ayam sama sayur sop, kita ambil nasinya dulu ya. Nasi putih, dinyanyiin boleh Bu, silakan. Kita ambil nasi yang putih. Terus apa lagi? Ayamnya, sayurnya, nanti disebut ini wortel. Nggak apa-apa kita kayak ngomong-ngomong sendiri, tapi ucapan-ucapan kita itu terekam semuanya dari memorinya. Nggak akan hilang Bu, memorinya anak itu nggak akan hilang. Kecuali kalau ibu tidak ngajari lagi. Oh kemarin sudah ngajari wortel, wes kok pulang ngarep mana ngajari wortel. Mana nggak usah. Ya tiap hari setiap ketemu wortel diucapi lagi, ucap wortel. Nanti ketemu saulang engkas baru diajari wortel mana. Iki apa toh? Kono wortel apa ya gitu ya. Nanti dia merasa itu hal baru lagi. Jadi harus diulang-ulang. Nah, ini adalah suatu kepompong ya. Dikatakan bahwa kita tidak bisa melatih sebuah kepompong untuk cepat-cepat menjadi kupu-kupu. Sama halnya dengan melatih seorang balita untuk cepat-cepat menjadi dewasa. Slide. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.